Di Muara keren banget guys, Muara. Ya, halo guys. Saat ini saya sedang berada di daerah Muara. Ini tanggal 19 Maret 2021 ya. Tadi kebetulan saya habis dari daerah Siborong-Borong dekat Bandara Silangit, ada sebentar ketemu orang. Lalu saya putuskan datang arah ke Muara, melihat perkembangan berbagai objek wisata atau spot-spot wisata di Muara ini. Saya saat ini sedang berada di Monumen Prasasti Summit 2005. Jadi ternyata tahun 2005 di daerah Muara ini ada Summit 2005 ya. Jadi saya sedang berada di Monumen Prasastinya. Nanti saya tunjukkan seperti apa kondisi dan keadaan monumen ini sekarang. Ya, kawan-kawan yang sering melihat video-video Thomson Cirrus, terutama yang di sekitar Danau Toba dan Bonapasogit, saya memang lagi banyak berada di daerah Danau Toba. Selain untuk menjalankan usaha secara pelan-pelan, saya juga mengambil berbagai kegiatan pariwisata di berbagai spot wisata di Danau Toba. Saya ingin mengupload sebanyak-banyaknya spot-spot wisata di daerah Danau Toba melalui YouTube channel Thomson Cirrus ya, agar ya semakin banyak lagi ditonton orang perkembangan. Ya, barangkali memang sudah banyak juga diupload oleh instansi-instansi terkait, baik itu Pemkab maupun seperti Badan Pengelola Otoritas Danau Toba BPODT. Tetapi mereka kan tidak serutin saya mengupload video-video di channel YouTube. Mengapa penting kita mengupload berbagai spot-spot wisata itu? Ya, secara marketing adalah itu semakin intens kita memberikan informasi-informasi kepada orang lain ya, apalagi orang yang belum pernah datang ke Danau Toba, maka itu kemungkinan besar atau peluangnya untuk mereka tertarik datang ke sekitar Danau Toba itu semakin besar. Itu sebabnya saya terus-terusan tidak henti-hentinya memberikan informasi-informasi terkait Danau Toba yang masih bisa saya singgahi. Artinya dari begitu luas Danau Toba, bahkan 5% saja yang saya upload itu belum ada, padahal itu sudah puluhan tempat ya. Itu artinya apa? Sangat banyak spot-spot wisata di sekitar Danau Toba. Kalau boleh kita garap, kita gali, itu mungkin ribuan tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat-tempat wisata di daerah Danau Toba ya. Sayangnya ini terkendala dengan COVID-19 sehingga pergerakan manusia, pergerakan wisatawan dibatasi. Kita berharap sebenarnya wisatawan domestik, tetapi kalau melihat dari kecenderungan wisatawan domestik itu di daerah wisata itu ya tidak stay, tidak tinggal dalam waktu yang lama.
paling mereka datang 1 hari atau 2 hari paling maksimal. Tapi kalau dari wisatawan mancanegara itu kita berharap 1 minggu mereka stay di sekitar Danau Toba. Kalau mereka stay 1 minggu di sekitar Danau Toba, itu bisa mendatangkan uang untuk sekitar Danau Toba dan Bonaparte ini yang banyak. Jadi perputaran uang di sekitar Danau Toba menjadi banyak. Itu sebabnya kita harus terus-terusan bekerja keras memperkenalkan Danau Toba dan Bonaparte. Agar apa? Agar mereka tertarik berkunjung ke Danau Toba. Ya, barangkali Anda melihat Danau Toba 1-2 video, padahal di Danau Toba itu seperti yang saya katakan tadi, jika kita menggali lebih dalam lagi, itu bisa ribuan spot wisata. Artinya apa? Di Danau Toba ini seharusnya orang bisa tinggal lebih lama lagi, ya. Tapi yang kita lihat adalah ya sepi. Menurut data, wisatawan justru katanya naik ke Danau Toba tahun 2020. Nah, ini datanya ini saya kurang tahu bagaimana dia pemerintah atau BPS mendata, tetapi yang pasti kunjungan, kalaupun ada kunjungan wisatawan itu sifatnya kebanyakan hanya lewat sebentar doang, tidak singgah terlalu lama, dan itu tidak akan berdampak terlalu banyak terhadap perkembangan ekonomi di kawasan Danau Toba itu sendiri. Nah, kunjungan wisata yang baik harusnya itu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar Bonaparte. Di sekitar Bonaparte ini masih banyak yang belum sadar wisata. Itu sebabnya kita harus banyak sosialisasi dan kita harus terus-terusan bekerja keras ya untuk menyadarkan masyarakat agar masyarakat peduli dan sadar wisata. Artinya apa? Masyarakat harus betul-betul paham bahwa dari wisata bisa makan, bisa sejahtera. Itu yang harus kita galakkan. Ke Danau Toba sudah triliunan rupiah dikucurkan oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2016. Ini sekarang tahun 2021. Dan itu yang harus kita betul-betul manfaatkan situasi itu agar apa? Agar masyarakat bisa menikmati pembangunan yang ada. Ya, Presiden Jokowi sudah banyak membangun infrastruktur agar akses ke Danau Toba itu bisa lebih cepat, lebih bagus, dan infrastruktur itu dari tahun ke tahun terus dibenahi. Bandara ada 2 yang sudah dan sedang dibagusi. Bandara Internasional Silangit di Siborong-Borong sudah di makeover dari bandara perintis hingga sekarang menjadi bandara internasional. Di Sibisa sedang dibangun, sedang diperbaiki bandara Sibisa. Nantinya bandara Sibisa diperuntukkan untuk jet-jet yang pribadi. Bandara Silangit diperuntukkan untuk yang pesawat-pesawat komersial. Selain itu, ini jalan tol dari daerah Kuala Namus hingga ke daerah Toba, ya, itu ke arah Parapat sini, ke arah bandara Sibisa, itu sudah dikebut, dan mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun 2022 jalan tol itu sudah tembus. Bila ini sudah tembus, itu saya pikir nanti akses dari daerah Medan itu bisa jauh lebih cepat menuju kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Danau Toba. Nah, itu yang harus kita manfaatkan. Selain itu, jalan-jalan di sekitar Danau Toba itu sudah banyak dibangun. Ya, sudah banyak dibangun. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan puluhan sudah di makeover. Sudah di makeover agar apa? Agar kapal-kapal layak bersandar juga tidak kumuh. Itu diperbaiki pelabuhannya, dan juga ruang-ruang tunggu di pelabuhan itu juga diperbaiki dengan baik. Selain itu, para pemirsa YouTube channel Thomson Sirus banyak
homestay juga sudah dibantu. Selain itu juga saya lihat rumah-rumah penduduk itu di makeover di sepanjang jalan nasional ya, itu dengan biaya bantuan dari PUPR itu sekitar 35 juta per rumah. Itu sudah di makeover, dan itu ratusan rumah di makeover dan sekarang sudah bagus. Jadi kalau Anda melewati mulai dari daerah Parapat hingga ke daerah arah Siborong-Borong, kalau ada tulisan KSPN di depan rumahnya, dan di situ ada di di dekat atapnya ada di situ dibikin seperti gorga, itu adalah bantuan pemerintah pusat untuk mendukung kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba. Agar apa? Agar rumah-rumah penduduk tidak kumuh lebih layak dilihat, dan tentu itu bisa memperbaiki image daripada kawasan strategis Danau Toba. Oke, saya sedang berada di ini di Monumen Prasasti Summit 2005, tepatnya di Muara Nauli. Jadi ini ada di sini seperti penatapan tempat persinggahan melihat Danau Toba. Saya akan tunjukkan seperti apa tempatnya. Oke. Ya, para pemirsa YouTube channel Thompson Seals. Ya, sal yang saya pakai ini adalah dari Batik Tak. Ini bagus ya. Jadi kalau bukan hanya ibu-ibu yang bisa memakai sal ya, laki-laki juga bisa memakai sal, apalagi di daerah kawasan Danau Toba itu dingin. Sal itu perlu untuk menghangatkan tubuh Anda. Oke. Kalau datang ke Bali, mampir di Batik Tak, beli oleh-oleh, sal, batik, kopi, sambal andaliman, macam-macam di sana banyak kerajinan-kerajinan UMKM dan juga ya macam-macam lah. Lihat nanti di sana ya. Oke, di Batik Tak. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Seals, saya saat ini sedang berada di Monumen Prasasti Summit 2005 Muara Nauli Saihuingot Doho. Ini Monumen Prasasti Summit 2005 ini dibangun di ini sebelum kedatangan ke arah muara ya. Dari tempat ini kita bisa menatap Danau Toba. Monumen Prasasti Summit 2005. Ya, ini kayaknya penanaman pohon ya, ceremonial planting of trees. Ya, dari berbagai negara datang ke tempat ini nih. Ceremonial planting ya. Ini 11 Maret tahun 2005. Ada Gubernur Sumatera Utara Rizal Nurdin, dari Irak Akil Al-Ansari, Abu Helmi Kalimantan Timur, dan sebagainya ya. Ya, lalu ada ini ya, 90 orang yang menandatangani prasasti ini dari berbagai negara dan Indonesia. Monumen Prasasti Summit 2005. Nah, ini seharusnya nih nggak begitu aja dibiarkan, ini harus diurus ya. Ini kurang terurus saya lihat nih. Oke. Ya, di sini bisa duduk santai-santai ya, seperti ini nih. Nah, dari sini bisa melihat Danau Toba. Tuh, yang di bawah itu Danau Toba. Oke. Ya, dari Monumen Prasasti ini kita bisa melihat Danau Toba. Seperti itu. Ya, di gambar yang saya tunjukin itu paling itu juga, dari situ juga bisa duduk santai-santai ya.
itu yang ujung. Nah, mungkin tidak terlalu kelihatan karena awan. Ya, itu di seberang itu adalah Pulau Samosir ya, Pulau Samosir. Ini luar biasa keindahan Danau Toba ya, luar biasa dari semua sudut indah ya, seperti ini tuh danaunya, tuh danaunya ya guys ya, Danau Toba ini dari muara. Ya, dari tempat ini juga kita bisa lihat pegunungan ya, pegunungan di Bukit Barisan. Nah, yang tinggi itu adalah Uta Ginjang, ya. Ya, dari pinggir danau ini bisa kita lewatin terus nanti mengarah ke arah Baligi, nanti lewat Meat, lalu arah ke Pakodian, lalu nanti keluar di Tapahan ya, pinggir ya. Kemarin saya ambil dari arah yang lalu itu, saya ambil dari arah apa namanya itu, Bukit Singgolom. Nah, ini juga kita ambil dari bukit tapi dari Bukit Muara. Nih, dari tempat ini keren banget ya guys ya, Danau Toba. Ya, suara-suara burung dan jangkrik nih. Oke. Saya hanya sendiri di sini guys, terparkir. Ya, pohon-pohon yang ciri khas di Tapanuli adalah pinus. Jadi dari sini bisa melihat Danau Toba juga dengan leluasa ya. Samosir sudah sangat dekat dari sini. Tuh. Itu Samosir, itu Pulau Subandang, ada yang pulau kecil di situ. Jadi pulau terbesar di Danau Toba adalah Pulau Samosir, lalu yang kedua Pulau Sibandang. Pulau Sibandang ini sekitar, kalau nggak salah sekitar 850 hektar ya. Ya, para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, kalau kita melihat Danau Toba itu sangat-sangat tenang. Sayangnya wisata di sini belum betul-betul dijadikan sebagai sektor ekonomi yang bisa meningkatkan kehidupan masyarakat. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, saya tidak akan lelah selama masih di daerah Danau Toba dan Bonapasugit untuk menunjukkan berbagai spot-spot wisata di sekitar Danau Toba. Terus-terusan ikutin YouTube channel Thompson Sirus ya, agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaik dari sekitar Bonapasugit
Yogyet dan Danau Toba. Terutama bagi para pemirsa YouTube channel Tonton Sirus yang ada di perantauan, barangkali Anda tidak sempat pulang kampung dalam 5 tahun terakhir, ya. Kita sudah banyak perubahan-perubahan di sekitar Danau Toba ini, dan YouTube channel Tonton Sirus akan rajin terus memberikan informasi. Oke, kalau mampir Anda ke Danau Toba, ya, datang ke Balige, di samping Hotel La Bersa di daerah Tapubulan Balige ada namanya Batikta, ya. Batikta itu adalah rumah untuk penjualan souvenir dan oleh-oleh terbaik Danau Toba. Di sana sangat banyak, ada ratusan jenis oleh-oleh, ya, terutama yang menjadi ciri khasnya adalah batik Gorga, ya. Salah satu yang saya pakai ini adalah sal, ya. Ini bisa Anda dapatkan di Batikta Tapubulan Balige. Oke. Dari Muara Nauli, ya, dari Muara Nauli YouTube channel Tonton Sirus, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Tonton Sirus. Terima kasih Indonesia, Horas Indonesia, Horas Danau Toba. Thank you. Ya, jalanan ke Muara ini sudah sangat mulus, ya, sudah bagus. Ya, salah satu yang harus Anda kunjungi kalau berwisata ya memang arah ke Muara ini, ya. Pemandangannya indah, dan juga di sini juga ada terkenal mangga Muara, ya. Mangga Muara ini sangat enak, manis, kecil-kecil tapi manis. Ya, para pemirsa yang sering menonton YouTube channel dari Muara, ada terkenal si Happy Dukdar, ya. Channelnya Tandika dan Eben. Ini mereka dari kampung ini, dari Muara ini, tapi saya kurang tahu di mana kampungnya. Ya, di kiri kanan itu pemirsa tuh pohon-pohon mangga, itu mangga Muara. Ya, seperti di daerah lain juga, di berbagai kawasan Danau Toba, di daerah Muara ini juga masyarakatnya belum terlalu sadar wisata, ya. Artinya mereka ini belum mengharapkan pendapatan dari sektor wisata. Mereka masih kebanyakan bertani, ya. Ya, untuk pendekatan sebenarnya pemerintah ini perlu menggalakkan agrowisata, karena mereka kan dari pertanian, jadi pertanian mereka harus didorong yang berbasis wisata. Nah,
ini seperti mangga muara ini harus diedukasi gimana caranya biar wisatawan bisa panen bersama mereka gitu, sehingga para wisatawan merasa menjadi bagian daripada orang-orang yang di kampung ini gitu loh. Jadi mereka harus menjual agro atau menjual pertanian mereka menjadi daya tarik wisata di samping Danau Toba. Ya, semua mereka masih bertani, mengandalkan pertanian di sini Pak. Di samping mangga ya, ini nih pohon-pohon mangga ini, kiri kanan jalan ini semua pohon mangga itu. Di sini juga menanam padi dan pisang ya. Kopi juga bagus dari sini, kopi. Ya, para pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, di Muara ini banyak sebenarnya potensi wisata yang sangat bagus, apalagi ini berdekatan dengan Pulau Sibandang. Jadi dari kota Muara itu menyeberang ke Pulau Sibandang. Di Pulau Sibandang itu pusat penenun ulus. Ya, di sana banyak penenun ulus yang berkualitas bagus. Di Pulau Sibandang juga banyak pohon mangga ya. Jadi Muara dan Pulau Sibandang itu adalah pusat produksi pohon mangga, buah mangga Muara, tapi ya buahnya kecil-kecil tapi manis banget. Ya, bila pemirsa YouTube channel Thomson Sirus nanti mengikuti video ini sangat-sangat keren, pemandangan jalannya adem gitu ya. Jadi kalau orang-orang kota datang ke tempat-tempat seperti ini mestinya hanya lewat aja pun sudah merasa tenang ya, merasa tenang jiwa, merasa tenang kondisinya, melihat seperti pemandangan sepanjang jalan ini. Ya, salah satu spot wisata yang baik juga untuk memandang Danau Toba adalah Tugu Aritonang ya, Tugu Aritonang. Dari Tugu Aritonang ini sangat bagus pemandangannya ke atas itu. Nah, itu Tugu Aritonang itu yang di atas.